Hai, kita berjumpa lagi di channel YouTube Fernando Urmeneta. Kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk berbincang-bincang atau berdiskusi mengenai trauma. Nah, pasti banyak juga ya yang ingin mengetahui secara pasti apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan trauma itu. Nah, mengapa tema ini saya pilih dan mengapa tema ini menurut saya penting untuk diangkat? Ya karena seringkali masyarakat keliru memahami soal trauma ini dan ini seringkali juga terjadi di ruang praktek saya, di mana ada beberapa orang yang datang lalu mengatakan bahwa wah saya ini memiliki trauma masa lalu. Lalu kemudian di pihak lain ada juga pihak keluarganya yang mengatakan bahwa Pak, itu sih dia bukan trauma, dia cuma manja aja dan lain sebagainya. Nah, maka menurut saya ada baiknya apabila kita memiliki sebuah pemahaman yang memadai mengenai apa itu yang dimaksud dengan trauma, sehingga nantinya tidak menjadi sebuah penghakiman, terutama bagi mereka yang memang sedang membutuhkan pendampingan atau bantuan atau mungkin ya bimbingan seperti itu gitu ya. Nah, karena apa? Karena teman-teman begini, banyak sekali orang yang mengatakan bahwa gangguan ataupun penyakit mental itu adalah sesuatu yang mengada-ada. Nah, prinsipnya begini, kalau tubuh kita bisa sakit, maka sebetulnya pikiran kita atau mental kita pun juga bisa sakit. Bahkan dikatakan ya ini sebuah masih dalam perdebatan ya. Apakah yang dimaksud dengan jiwa itu bisa sakit atau tidak? Ya nyatanya ada dokter spesialis kejiwaan seperti itu. Nah, jadi eh, intinya yang ingin saya sampaikan bukan kita mau berdebat soal apa itu jiwa dan lain sebagainya, bukan, tetapi maksudnya begini. Kalau fisik kita bisa sakit, maka mental kita juga bisa sakit seperti itu. Jadi orang yang sedang mengalami sebuah gangguan mental atau gangguan pikiran itu bukan berarti mereka mengada-ada. Bukan bukan satu hal yang tidak nyata ini, tetapi memang hal yang nyata, senyata kalau teman-teman sedang terkena pilek, kalau teman-teman sedang terkena tipes misalnya. Nah, hanya bedanya alat ukurnya berbeda. Kalau alat ukur dari berbagai macam penyakit itu ada yang dicek virusnya, ada yang dicek kemudian apa namanya komposisi mineral di dalam tubuh, tekanan darah dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk gangguan mental itu ada alat cek yang tersendirinya. Nah, ini bisa dilakukan di klinik-klinik psikologi yang dilakukan oleh para psikolog klinis. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, kita kembali lagi ke topik. Eh, Mengapa penting untuk kita memahami tentang trauma? Maka kita akan bertanya terlebih dahulu, apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan trauma ini? Karena begini teman-teman, apabila kita tidak memiliki kesepakatan akan sebuah definisi, maka semua orang akan bisa mendefinisikan trauma itu berdasarkan keinginannya, dan pada akhirnya nanti ujung-ujungnya kembali lagi pada sebuah penghakiman. Nanti ada temannya atau ada rekannya yang sedang membutuhkan pendampingan katakanlah, atau mungkin butuh berkonsultasi seperti itu, lalu dikatakan, ya kamu emangnya gila, atau memang kamu sudah apa namanya, sudah nggak waras gitu ya, atau yang parah lagi dibilang kamu kurang iman aja gitu, kamu nggak perlu pergi ke psikolog, kamu nggak perlu pergi ke konselor, kamu nggak perlu ke hipnoterapis, yang kamu lakukan adalah karena kamu kurang berdoa, kamu kurang mendekatkan diri kepada Tuhan, begitu. Nah, ini terjadi kenapa? Karena kembali lagi kesalahpahaman, apa namanya, kesalahpahaman masyarakat terhadap kondisi kesehatan mental gitu. Jadi karena mental manusia tidak bisa terlihat, maka yang paling mudah adalah mengatakan bahwa itu tidak ada, sehingga kalau ada orang yang terkena gangguan mental atau sakit mental, itu dia hanya mengada-ngada atau cari perhatian saja gitu. Dan orang nggak perlu pergi ke psikolog, eh, kecuali kalau udah gila gitu ya. Nah, faktanya tidak seperti itu. Kalau sudah, katakanlah gini ya, kalau saya mendefinisikan gila itu sebagai satu gangguan jiwa yang berat, saya katakannya seperti itu. Sehingga kalau sudah masuk ke gangguan jiwa berat itu, ya malah tidak tidak tepat ya kalau hanya ke psikolog gitu. Itu sudah perlu untuk mendapatkan penanganan dari psikiater, karena pengobatan atau treatment itu sudah masuk juga farmakoterapi atau dengan obat-obatan gitu. Nah,
Sekarang begini, apa yang disebut dengan trauma sebetulnya? Ada sebuah definisi yang kemudian sudah disepakati secara internasional juga. Jadi para apa namanya psikiatri dan kemudian juga psikolog itu sudah sepakat mendefinisikan trauma itu sebagai sebuah pengalaman yang di luar batas nalar manusia yang dianggap mengancam keselamatan, nyawanya bisa melayang dan lain sebagainya. Intinya mengancam keselamatan diri dari individu gitu. Itu yang disebut dengan sebuah peristiwa trauma. Nah, jadi apabila ada sebuah peristiwa yang tidak mengancam keselamatan, maka sebetulnya itu bukan trauma. Jadi misalnya gini, ada orang lupa taruh kacamata nih, terus kacamatanya hilang. Itu bukan trauma sebetulnya gitu. Tapi ya ada beberapa orang juga yang mungkin ya agak mudah dalam memahami trauma, ya itu juga termasuk dalam sebuah peristiwa traumatik. Bisa aja gitu. Nah, akan tetapi seperti ini juga pemahaman bahwa peristiwa traumatis itu adalah sebuah peristiwa yang mengancam keselamatan nyawa seseorang atau mengancam keselamatan jiwa seseorang, ini juga bisa memicu sebuah penghakiman. Kenapa? Karena peristiwa yang mengancam keselamatan seseorang itu kan berbeda-beda ya antara satu orang dengan orang yang lain gitu. Ada satu orang yang misalnya begini, kecelakaan mobil itu adalah peristiwa yang mengancam keselamatan dirinya. Tetapi bagi seorang pembalap mungkin nggak begitu gitu, karena kecelakaan mobil itu adalah hal yang biasa di dalam kehidupan. Mungkin ya, ini mungkin bukan bukan pasti seperti itu. Nah, jadi kita juga perlu memahami jangan sampai terjadi sebuah penghakiman yang lebih lagi ketika kita menganggapnya bahwa peristiwa itu peristiwa yang biasa-biasa saja. Tetapi untuk yang mengalaminya ya belum tentu. Bisa jadi misalnya gini, tadi saya mengambil contoh ya bahwa kehilangan kacamata itu bukan peristiwa traumatis untuk saya, tetapi untuk orang lain kan belum tentu. Bisa jadi kalau dia kehilangan kacamata itu bisa mengakibatkan dia kehilangan nyawanya misalnya, atau dia beranggapan gini, misalnya kacamatanya dibeliin oleh istrinya, terus kalau kacamatanya hilang dia udah ngebayangin nih bahwa wah istrinya bakal ngamuk di rumah, keselamatan dirinya akan terancam. Bisa jadi itu bagi yang bersangkutan adalah peristiwa traumatis. Nah, sehingga kita bisa melihatnya bahwa begini, bahwa peristiwa traumatis itu adalah sebuah pemaknaan atau apa namanya, penghayatan individual terhadap sebuah peristiwa yang dianggap mengancam keselamatan dirinya. Seperti itu. Nah, artinya ini adalah peristiwa yang dianggap besar oleh si individu itu sendiri. Peristiwa yang dianggap tidak mampu untuk dihadapi di luar batas kewajaran yang bisa dihadapi oleh si individu itu sendiri. Tapi sekali lagi, bahwa bagi setiap orang itu akan berbeda-beda. Contoh sederhana misalnya seperti ini. Kita ambil contohnya mengerjakan soal matematika saja. Untuk anak SD sekitar kelas 2, kalau kita berikan perkalian katakanlah 5 kali 5, mungkin sulit untuk menjawabnya dan itu mungkin aduh dia akan pusing dan lain sebagainya. Tapi kalau kita yang menjawabnya ya akan mudah sekali 5 kali 5 itu gitu. Nah, ini kan ada sebuah perbedaan. Atau juga ada satu peristiwa yang untuk orang lain itu akan membuat dia stres, tapi untuk orang lain yang berbeda ketika menjalani itu ya itu biasa-biasa saja gitu. Nah, maka kembali lagi kuncinya adalah pada sebuah penghayatan atau pemaknaan individual terhadap satu peristiwa. Dan ini bisa berbeda-beda. Nah, sampai di titik ini, saya berharap bahwa kita mulai bisa memahami teman-teman atau mungkin ada anggota keluarga yang barangkali sedang berada dalam kondisi stres karena trauma, karena ada pengalaman di masa lalu yang mengancam eksistensinya. Nah, sekarang kenapa penting untuk kita mengetahui apakah kita masih menyimpan trauma atau tidak? Karena begini teman-teman, trauma itu terjadinya sudah pasti di masa lalu. Belum pernah ada kejadian trauma itu terjadinya di masa depan. Belum pernah ada. Jadi pasti trauma itu terjadi di masa lalu.
Nah, tapi begini, meskipun trauma itu terjadi di masa lalu, tetapi memori dari emosi yang terbentuk pada saat peristiwa traumatis itu terjadi, itu sebetulnya masih berjalan di dalam rentang kehidupan. Dan ini akan bermanifestasi dalam dalam berbagai bentuk hambatan di dalam kehidupan kita gitu, atau di dalam kehidupan orang yang mengalami tersebut. Dan saya yakin bahwa setiap dari kita, saya dan mungkin teman-teman yang menyaksikan, kita menyimpan trauma kok dari masa lalu kita. Jadi nggak perlu malu gitu, dan tidak perlu juga menghakimi orang lain gitu. Nggak ada hubungannya juga bahwa kalau kita masih menyimpan trauma berarti kita nggak ikhlas. Mengalami peristiwa traumatis dengan keikhlasan itu sama sekali nggak ada urusannya. Keikhlasan itu nanti akan digunakan pada saat kita ingin menghilangkan atau menyembuhkan diri kita dari trauma tersebut. Begitu. Jadi biasa samalah kayak misalnya gini, kalau teman-teman lagi puasa, terus kemudian merasa lapar, apakah berarti puasanya nggak ikhlas? Kan nggak begitu gitu, karena ini ya respon alamiah tubuhnya gitu untuk menjadi lapar. Jadi kita harus pahami seperti itu dulu. Nah, eh, peristiwa traumatis itu bisa menghambat kehidupan, dan terkadang menghambatnya itu secara signifikan. Saya sendiri pada saat membantu klien-klien di tempat praktek saya, itu sering mengalami di mana ada orang-orang yang sebetulnya secara prestasi pekerjaannya luar biasa, dan bahkan oleh para atasannya disarankan untuk naik jabatan, katakanlah seperti itu ya. Nah, tetapi rupanya ada satu persyaratan ketika dia ingin naik jabatan, maka dia harus presentasi dulu. Nah, ini seringkali kemudian terhambat di situ, sehingga yang seharusnya jabatannya sudah naik, ini akhirnya mandek di situ-situ aja gitu. Kenapa? Karena dia juga bingung. Kenapa ya setiap kali saya mau presentasi itu, aduh kayak yang ini tuh kayak ada akhir dunia dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ternyata ada satu peristiwa yang terjadi di masa lalunya yang membuat orang tersebut tidak mampu untuk presentasi atau tidak mampu untuk berbicara di depan umum. Nah, ini kan harus dibantu, harus diselesaikan. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, untuk kita memiliki sebuah kehidupan yang sehat, maksudnya sehat secara utuh ya, sehat secara holistik, ya kita juga perlu untuk mempertimbangkan apakah kita masih memiliki eh, ikatan trauma atau jejak-jejak trauma dari pengalaman hidup kita di masa lalu. Dan semakin cepat kita menyelesaikannya, maka semakin cepat juga kita mendapatkan kehidupan sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan pada akhirnya kita bisa meraih kebahagiaan seperti itu. Nah, tentunya jadi bertanya-tanya, bagaimana ya caranya kita bisa melepaskan diri kita dari ikatan atau dari belenggu trauma itu? Caranya banyak sebetulnya teman-teman. Dan apakah teman-teman harus bertemu dengan profesional? Bisa iya, bisa tidak. Di luar sana saya yakin banyak sekali pelatihan-pelatihan yang mengajarkan teman-teman untuk berada dalam kondisi yang mindful. Kondisi mindfulness itu atau berlatih mindfulness itu bisa jadi menjadi satu alat yang ampuh untuk membantu teman-teman melepaskan diri dari peristiwa traumatis yang terjadi di masa lalu gitu, yang masih menghantui sampai sekarang. Mengapa? Karena pada dasarnya kan tadi saya sudah mengatakan bahwa trauma itu pasti terjadi di masa lalu, bukan dia terjadi di masa sekarang, bukan terjadi di masa depan, pasti terjadi di masa lalu. Akan tetapi, memori dari emosi yang terbentuk pada saat peristiwa itu terjadi kan masih menghantui kita nih. Nah, dia menghantui kita itu kan bisa jadi pada saat kita sedang tidak memperhatikan, atau pada saat kita sedang tidak apa namanya, justru bukan sedang tidak memperhatikan ya, tapi kita justru sedang sangat memperhatikan hal tersebut, sehingga hal itu menjadi lebih kuat gitu ya, karena kan prinsipnya kemana kita mengarahkan atensi kita, maka energi kita akan teralir ke sana. Bisa jadi seperti itu gitu. Nah, sehingga pada saat kita belajar mindful, kita bisa bisa mengkondisikan diri kita, pikiran kita, mental kita ke kondisi yang present, ke kondisi sekarang. Jadi tidak lagi terikat pada sesuatu yang ada di masa lalu. Karena kita sudah mindful dengan kondisi kita yang sekarang. Itu bisa sangat-sangat membantu. Atau yang kedua, bisa juga dengan berlatih relaksasi misalnya. Relaksasi ini macam-macam ya, jadi bisa dilakukan dari belajar meditasi, dari mulai belajar olahan nafas,
lalu kemudian bisa belajar yoga dan lain sebagainya. Banyak sekali metode-metode yang ujungnya mengajarkan kita untuk masuk ke dalam kondisi relaksasi fisik maupun kondisi relaksasi pikiran. Nah, itu juga bisa dibantu gitu, dan teman-teman bisa searching lah di Google gitu ya, apa sih manfaat relaksasi bagi tubuh dan pikiran. Itu sangat banyak, sangat luar biasa. Dan masih banyak lagi teman-teman hal yang bisa dilakukan untuk teman-teman bisa keluar dari belenggu trauma masa lalunya. Nah, akan tetapi memang kita tidak bisa memungkiri ada kalanya kita nggak tahu harus bagaimana, karena kadang-kadang kita itu tidak menyadari apa yang membentuk trauma itu gitu. Kalau dari semua yang saya ceritakan itu kan kayak yang mudah ya, kita tahu nih, oh penyebabnya apa gitu ya. Nah, kadang-kadang dia hanya muncul dalam bentuk rasa atau bahkan nggak ada rasanya sama sekali gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman menghadapi satu peristiwa, katakanlah begini ya, teman-teman pernah mengalami atau menyaksikan sebuah kecelakaan. Dan itu membuat teman-teman tidak berani untuk mengendarai mobil, katakanlah seperti itu. Nah, kadang ini kan terasa ya. Jadi pada saat teman-teman ingin mengendarai mobil ada rasa takut, ada gemetar dan lain sebagainya. Kan seperti itu. Nah, kadang-kadang dampak dari trauma ini tidak ada rasanya gitu. Jadi seperti yang dialami oleh klien saya gitu. Iya, nggak tahu kenapa nggak berani aja untuk maju gitu. Nggak ada mules, nggak ada apa, tapi nggak berani sehingga dia memutuskan untuk kayaknya mendingan nggak usah deh gitu. Dan akhirnya yang terjadi adalah menggunakan rasio yang sesat gitu, mengatakan bahwa ini bukan rezeki saya, ini belum saatnya saya untuk maju dan lain sebagainya. Ya itu sebetulnya hanya alasan saja gitu, bahwa karena kita nggak tahu nih lagi menyimpan apa sebetulnya, ini kenapa dan lain sebagainya. Nah, kalau ini yang terjadi, maka tidak ada salahnya teman-teman untuk bertemu dengan profesional. Jadi sekali lagi, kalau teman-teman punya trauma yang berasal dari pengalaman di masa lalu kemudian ingin lepas dari ikatan trauma itu, gak harus selalu menemui profesional. Tetapi teman-teman juga bisa melakukan upaya mandiri. Tentunya ini harus harus hati-hati juga dalam melakukan gitu. Nah, tetapi kalau untuk amannya dan untuk memastikan bahwa teman-teman melakukan dengan benar, ada baiknya teman-teman untuk bertemu dengan profesional seperti itu. Dan nggak perlu takut untuk bertemu profesional, karena bertemu profesional itu tidak mengartikan bahwa teman-teman itu sudah mengalami gangguan jiwa berat atau sudah jadi ODGJ gitu ya. Nggak gitu kok. Karena kalau ODGJ itu ya harus rawat inap di rumah sakit jiwa gitu, bukan hanya sekedar konseling, bukan hanya sekedar hipno gitu. Udah nggak bisa seperti itu. Jadi beda ya, sama seperti itu kalau misalnya ODGJ dengan stres karena trauma, itu perbedaannya itu seperti persamaannya itu kalau di fisik seperti teman-teman membandingkan flu dengan kanker gitu. Ini dua hal yang sangat beda gitu ya. Nah, jadi sekali lagi, uh, yang paling penting adalah gini. Yang paling penting adalah kita mulai dari tidak menghakimi orang lain dulu. Jadi kalau ada orang lain yang sedang membutuhkan layanan, jangan dicap gila, jangan juga dihambat. Karena prinsipnya kalau kita nggak bisa bantu, biarkan orang lain yang bantu. Begitu teman-teman ya. Oke, semoga ini bisa menjadi sebuah bahan renungan untuk kita sama-sama menuju kepada kesehatan yang paripurna. Semoga kita bisa mencapai kesehatan baik secara fisik, secara emosi, secara hubungan, secara finansial, dan pada akhirnya kita menjadi sehat secara spiritual. Seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Kita akan jumpa lagi di video yang berikutnya. Sampai jumpa.